Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga kita dapat bertemu lagi dengan bulan yang penuh berkah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswah kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita masuk dalam golongan yang mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Sahabat MI Muhammadiyah Karangtengah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang belajar menjadi manusia yang paling baik. Siapakah manusia terbaik itu? Mereka adalah orang-orang yang hidupnya selalu memberi manfaat untuk sesama. Memang tidak mudah untuk menjadi orang yang paling baik, meski sebenarnya kita bisa mencapainya. Memberi segala hal yang berguna jelas bisa membuat seseorang mengenang kita seumur hidup. Pada prinsipnya, yang namanya emas dimanapun harganya mahal, kecuali emas palsu yang murah dan mudah berkarat. Manusia terbaik itu selalu mendidik dirinya dengan segala hal yang berguna. Kita bisa memulai menjadi manusia dengan memberi segala hal yang berguna yang kita mampu dan tidak menyulitkan diri sendiri. Kita bisa tebarkan keramahan pada semua orang. Berikan senyum yang tulus dan hindari menjadi manusia yang menggantungkan hidupnya pada orang lain. Dan kita bisa memulainya dari sekarang, tidak perlu menunda esok hari. Sebab menunda adalah hal yang menjadikan kita semakin sulit untuk menjadi seseorang yang berpribadi terbaik. Seperti dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Suyuti dalam bukunya Al-Jami'us Shaghir, bunyinya khairun nasi anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah siapa yang paling penting banyak bermanfaat bagi orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, tidak ada yang bisa membantahnya. Tak ada seorang pun manusia bisa hidup sendiri. Semua saling membutuhkan. Rasulullah mengatakan bahwa orang yang selalu menebar kebaikan dan memberi manfaat bagi orang lain adalah sebaik-baik manusia. Kenapa Rasulullah SAW menyebut seperti itu? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena ia melakukan amal yang terbaik. Yang kedua, karena ia melakukan kebaikan yang sangat besar pahalanya. Yang ketiga, memberi manfaat kepada orang lain tanpa pamrih. Sahabat MI Muhammadiyah Karangtengah yang berbahagia, untuk bisa menjadi orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain, kita perlu menyampaikan beberapa hal dalam diri kita. Pertama, tingkatkan derajat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab amal tanpa pamrih adalah amal yang hanya mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak meminta balasan dari manusia, tapi cukup dari Allah saja balasannya. Ketika iman kita memuncak kepada Allah, segala amal untuk memberi manfaat kepada orang lain akan menjadi ringan dilakukan. Seperti contoh Bilal bin Rabah, untuk dia bukan orang yang kaya, tapi orang yang miskin. Tetapi ketika Rasulullah memerintahkannya untuk bersedekah, ia tidak ragu untuk bersedekah dengan apa yang ada dimilikinya dalam keadaan sesulit apapun. Kedua, untuk bisa memberi manfaat yang banyak kepada orang lain tanpa pamrih, kita harus mengikis habis sifat egois kita dan rasa serakah terhadap materi dari diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala
memberi contoh kaum Ansor, merekalah sebaik-baik manusia memberikan semua yang mereka butuhkan untuk saudara mereka kaum Muhajirin. Bahkan ketika kaum Muhajirin telah mapan secara ekonomi, tidak terbesit di hati mereka untuk meminta kembali apa yang pernah mereka beri. Ketiga, tanamkan dalam diri kita logika bahwa sisa harta yang ada pada diri kita adalah yang telah diberikan kepada orang lain, bukan yang ada dalam genggaman kita. Itulah ketika membagikan harta yang tersisa bagi kita adalah apa yang telah kita bagikan. Itulah milik kita yang hakiki, karena kelak akan menjadi tabungan kita di akhirat. Sementara sisa dari harta yang kita miliki tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka harta itu akan lapuk karena waktu dan hilang karena kematian dan selalu menjadi intayan ahli waris kita. Maka tak heran jika dalam sejarah kita melihat bahwa sahabat senang mensedekahkan hartanya. Keempat, kita akan mudah memberi manfaat tanpa pamrih kepada orang lain jika di benak kita ada pemahaman bahwa sebagaimana kita memperlakukan seperti itu jugalah kita akan diperlakukan. Jika kita memuliakan tamu, maka seperti itu jugalah yang akan kita dapatkan ketika bertamu. Ketika kita pelit ke tetangga, maka sikap seperti itu jugalah yang akan kita terima dari tetangga. Kelima, untuk bisa memberi, tentu kita harus memiliki sesuatu untuk diberi. Kumpulkan bekal apapun bentuknya, apakah finansial, pikiran, tenaga, waktu, dan perhatian. Jika kita punya air, kita bisa memberi minum ke orang yang haus. Jika kita punya ilmu, kita bisa mengajarkan ke orang yang tidak tahu. Ketika kita sehat, kita bisa membantu beban orang yang sedang kesusahan. Luangkan waktu untuk bersosialisasi, dengan begitu kita dapat hadir untuk orang-orang di sekitar kita. Demikianlah 5 hal agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sahabat MI Muhammadiyah Karangtengah yang dirahmati Allah, demikianlah 5 hal, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.